Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Malina dari SDN 2 Bojong Kondang, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Pangandaran. Kali ini saya akan mewawancari dua kepala sekolah untuk tugas demonstrasi konseptual modul 3.1. Selamat menyaksikan. Sekolah yang pertama, saya mewawancari Bapak Ijang Aris Rosmana. Beliau merupakan kepala sekolah dari SDN 2 Bojong Kondang. Selamat menyaksikan. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya di sini untuk melaksanakan tugas mewawancarai Bapak dalam pengalaman Bapak selama ini sebagai kepala sekolah ketika mengambil keputusan untuk kasus dilema etika. Untuk yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Pertama, untuk dilema etika tersebut kita harus memiliki paradigma tentang dilema itu sendiri. Yang pertama, misalnya dilema ketika individu dengan kelompok, kemudian rasa keadilan dengan rasa kasihan, termasuk juga kebenaran dengan kesetiaan, termasuk umpamanya ini menyangkut pula mengenai waktu, apakah harus dilakukan dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang. Semua adalah merupakan paradigma tentang dilema etika dan rujukan moral yang dimaksud tadi. Itu semua merupakan analisis atau diagnosa mengenai dilema itu sendiri, seperti itu. Untuk ini Pak, untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusan terjadi umpamanya dilema terhadap dua hal di mana kedua-duanya adalah benar. Tentu saja itu memerlukan cara berpikir benar kritis. Maka perlu kiranya menggunakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang bertolak terhadap hasil daripada apabila menjalankan keputusan hasil. Berarti dalam hal ini berpikir yang orientasinya bagaimana hasil dari keputusan itu, kemudian berbasis juga terhadap peraturan, apakah keputusan yang kita ambil sudah sesuai atau belum dengan kaidah-kaidah yang semestinya. Kemudian tidak bisa dilepaskan juga peduli terhadap karakter, status sosial, kemudian keadaan kemampuan fisik dan psikis daripada objek keputusan tersebut. Baik Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan di kasus dilema etika Bapak? Langkah-langkah pengambilan keputusan terhadap dilema etika tentu saja harus dikenali dulu tentang apa yang bertentangan tersebut. Misalnya nilai-nilai apa saja yang bertentangan tersebut, tapi kedua-duanya nilai-nilai tersebut diakui adalah nilai kebenaran. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian jangan dilupakan juga mengumpulkan fakta yang sesuai atau relevan dengan situasi lingkungan, situasi saat akan diambil keputusan.
Untuk ini Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus jelema kita dari langkah-langkah yang telah Bapak sebutkan barusan Pak? Yang dianggap efektif untuk sementara ini mempertimbangkan masalah yang pertama dijadikan dasar untuk kita ditolak mengambil keputusan. Apakah keputusan kita itu sesuai atau tidak dengan peraturan atau legal atau tidak keputusan yang kita berikan, sebab kita harus mengacu juga kepada aturan yang berlaku, kemudian kepada aturan terlalu ini mungkin kepada yaitulah kaidah, dimaksud kaidah yang sesuai belum keputusan yang kita ambil. Kemudian dengan regulasi yang berlaku dengan kode etik juga perlu dipertimbangkan. Kemudian apakah keputusan yang diambil itu objektif atau diakui atau boleh dikatakan sudah secara keputusan kita itu diakui secara publik itu kebenarannya, itu juga menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan secara efektif. Untuk ini Pak, untuk sama ini yang merupakan tantangan nih Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak itu seperti apa? Biasanya kalau tantangan itu subjektif, jadi tentu saja akan beda-beda, setiap tempat akan beda, setiap orang akan beda, sebab senantiasa itu akan berbenturan dengan kemudian dengan kalau kebiasaan mungkin masih ringan, tetapi kalau sudah menjadi karakter biasanya berkaitan dengan hal karakter, terutama misalnya contoh kasusnya dengan ego, utamanya dengan ego merasa diri sudah tahu mengenai ilmu, mengenai pengetahuan, tapi sebenarnya pada prakteknya kita menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, tetapi tadi sudah dikatakan kita tetap berpijak pada yang aturan. Untuk ini Pak, Bapak mempunyai untuk dalam pengambilan keputusan itu Bapak mempunyai jadwal tersendiri atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema kita, apakah Bapak langsung menyelesaikan rapat atau mempunyai jadwal seperti itu Pak? Kalau untuk dilema ketika atau menghadapi masalah umpamanya terjadi terjadi masalah gesekan, terutama gesekan umpamanya, maka tergantung kepada berat atau tidaknya gesekan tersebut. Jadi kalau seumpamanya berat, terjadi gesekan, biasanya untuk mengambil keputusan tidak diambil keputusan secara langsung, dibuatkan dulu jadwalnya, kemudian didinginkan, ditenangkan terus, dan kita ambil keputusan di situasi tenang. Tetapi kalau masalahnya dianggap biasa saja, ya, bisa diambil juga keputusan pada saat itu. Ya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan
dalam kasus-kasus dari etika seperti itu Pak? Keputusan memang itu perlu sekali kita mempunyai tim atau tidak tim juga biasanya untuk merumuskan atau memusyawarahkan, harus melalui musyawarah. Jadi mungkin lebih mengarah untuk membuat suatu tim untuk terhadap masalah-masalah yang kita hadapi, terutama dilema-dilema seperti itu yang sering sekali terjadi, terutama dilema terhadap dua hal yang benar, tetapi harus mengambil keputusan. Ya. Nah Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan di sini Pak, pembelajaran apa yang mungkin dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu Pak? Untuk kasus-kasus dilema kita, karena banyak pelajaran yang diambil. Pertama, bisa tahu kita tentang karakter dari individu. Dimana tadi sudah dikatakan, kita akan tahu paradigma dilema etika itu sendiri, bagaimana kebenaran hal yang benar dengan hal yang pasti gitu ya, kesetiaan, kemudian bisa tahu tentang prinsip keputusan, bahwa keputusan harus diambil melalui pikir yang pertama tidak berbasis kepada aturan, kemudian langkah juga untuk langkah pengambilan keputusan kita menjadi tahu, kemudian terakhir mungkin ya bisa pengambilan keputusan itu diuji apakah keputusan yang diambil itu sudah sesuai atau tidak. Terima kasih atas pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan yang kedua, saya dapat mewawancarai Ibu Satinah Purwatiningsi SPDSD. Beliau merupakan Kepala Sekolah dari SDN 4 Bangun Jaya, Kecamatan Nangkep Lancar, Kabupaten Pangandaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Ibu tentang pengalaman Ibu selama ini sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu ya. Baik Ibu, untuk yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut saya kan dalam kasus dilema moral itu ada yang berkaitan dengan paradigma dilema etika yang poin-poinnya di situ ada individu dengan kelompok, ada rasa keadilan melawan rasa kasihan, dan kebenaran juga melawan kesetiaan. Itu diantaranya paradigma yang kita ketahui dalam dilema etika ini tersebut. Iya, jadi dilihat dulu ke masuk ke dilema yang mana masuk kemana itu identifikasi dulu gitu. Ya baik Ibu. Yang kedua Ibu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Identifikasi itu yang utama ya. Identifikasi itu prinsipnya kemana, mau berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, atau rasa peduli kita terhadap siswa. Di sini kebetulan adalah beberapa kasus yang kita jumpai, diantaranya kasus
kepada siswa gitu, dari siswa gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa kita tangani masalah-masalah tersebut. Ya. Untuk yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu? Langkahnya yang pertama tadi saya sudah sebutkan, mengidentifikasi terlebih dahulu, termasuk ke dalam paradigma dilema etika yang mana. Nah, setelah itu kita kalau memang perlu dimusyawarahkan dengan rekan, dengan teman sejawat, guru ataupun siapapun itu, kita musyawarahkan itu untuk menentukan pengambilan keputusan atau pengujian keputusan. Baik, itu seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil? Yang efektif ya tadi berkali-kali musyawarah, karena kita sebagai lembaga mungkin tidak bisa berjalan sendiri, ya terutama mungkin dengan teman-teman rekan. Saya menyebutnya bukan atasan atau bawahan, kita lebih ke tim. Ya, tim yang solid dalam suatu lembaga harus dibentuk itu dulu, karena saya menemukan permasalahan pun kadang-kadang bukan dari terlihat di situ, tapi ada aduan dari guru-guru, dari rekan-rekan saya gitu. Jadi kita harus bagaimana ini ke depannya, atau mengambil langkah yang bagaimana. Saya sering mengedepankan konsul bersama-sama, sharing bersama-sama, karena kita tim yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Luar biasa timnya, semangat, hebat Ibu timnya ya. Untuk selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu temui dalam pengambilan keputusan, yang menjadi tantangannya? Tantangan ada sih, sebuah kasus mungkin yang baru-baru inilah kita temui di antara anak siswa yang termasuk ke dalam ABK, ya, golongan ABK. Tapi kita kan tadi mengedepankan rasa kasihan, keadilan, terus juga kepedulian gitu. Ketika kita memutuskan untuk anak tersebut harus didampingi atau ada khusus guru inklusif, tapi kan di sini terbentur itu ya, kami mengedepankan hati nurani dan akhirnya diterima. Terus juga itu tantangannya dari orang tua juga. Kadang-kadang orang tua tidak menyadari sebetulnya, mungkin karena ya namanya orang tua ketika kita mengadu anak-anak tersebut begini-begini kan mungkin ada perasaan tidak menerima. Nah itu sebagai tantangan buat kita gitu ya. Kita cari solusi dan terus bagaimana caranya supaya anak tersebut diterima dan tidak menjadi hambatan ke anak yang lain. Luar biasa atas semua solusi yang Ibu telah laksanakan. Untuk yang ini Bu, yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus? Untuk jadwal lebih ke tidak ada jadwal, tetapi ketika masalah itu urgent, hari itu atau saat itu juga ya harus diselesaikan. Kita lihat situasi dan kondisi lainnya. Ketika itu urgent harus diselesaikan. Ataupun kalau memang harus ada penanganan lebih lanjut berkesinambungan ya kita laksanakan. Dan antaranya seperti yang saya tadi ceritakan, kita punya satu dilema etika. Ya anak tersebut karena sering mengganggu anak yang lain, sering mengganggu ketenangan, ya. Jadi tidak kondusif, atau mungkin saking kondusifnya gitu. Jadi kita gimana caranya, karena banyak aduan dan lain-lain kan dari guru wali kelas
kelasnya atau siapapun, kita bagaimana caranya supaya ya anak yang lain tenang, dia juga mendapatkan penanganan atau solusi dari kita. Akhirnya kita dengan cara berdiskusi, musyawarah, bagaimana caranya akhirnya punya satu solusi. Ada anak tersebut belajar di rumah dengan pantauan dari wali kelas khusus, itu wali kelasnya dalam 1 minggu kalau memang dia lagi tidak berangkat, kita kasih ya kalau disebut bahasa kerennya mungkin homeschooling itu ya karena ya itu tadi cara mencari solusinya bagaimana kita musyawarah. Itu tim yang sulit ya Bu ya, Ibu punya tim yang sulit luar biasa ya. Hebat Ibu ya. Untuk selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau seseorang sih tidak ya, mungkin lebih ke tadi saya bilang kita tim. Jadi apapun yang terjadi ya tidak ada yang ditutup-tutupi lah, intinya kita terbuka, itu tidak ada bohong dusta di antara kita, jadi kita berjalan saja. Transparan itu ya Bu. Iya, jadi semua saling mendukung, teguh, 1 orang atau 2 orang semua. Sama tim yang solid mendukung transparan seperti itu ya Bu ya. Ya buat ini kita sudah di akhir pertanyaan Ibu. Untuk yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu barusan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di 5 etika? Satu katanya musyawarah itu saja, tidak panjang-panjang, pokoknya kalau ya ibaratnya kita mencari solusi dari satu kepala dengan banyak kepala kan lebih mudah. Iya itu saja dari saya. Ya Ibu baik, terima kasih luar biasa timnya, luar biasa pengalamannya. Semoga dapat berjalan dengan lancar ya Bu segala sesuatu dalam pengambilan keputusan Ibu. Ibu terima kasih atas waktunya, mohon maaf saya mengganggu Ibu. Terima kasih atas pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi guru penggerak yang selalu bergerak, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah. Amin ya amin. Ibu terima kasih atas doanya, terima kasih atas semangatnya, barokah juga sama Ibu. Mudah-mudahan segalanya lancar ya Ibu, sehat lancar. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, menggerak.